Izin Bung Andi, saya mewakili KPBI. Memang kalau KPBI mungkin ini baru pertama kali kita merayakan May Day atau memperingati May Day bersama pemerintah. Yang selama ini biasanya kita selalu berseberangan. Tapi saya rasa ada hal-hal positif yang kemudian bisa dijadikan komunikasi untuk membahas persoalan-persoalan perburuhan. Nah, saya rasa ini peluang yang harus dimanfaatkan oleh serikat buruh untuk menyampaikan persoalan-persoalan tersebut. Jadi memang sudah seharusnya kepala negara itu hadir di tengah-tengah persoalan buruh, dan semoga ke depan semua persoalan-persoalan yang sering kita diskusikan, kalau persoalan ketenaga kerjaan, saya rasa kita satu pandangan nih, kita menginginkan adanya kerja yang layak. Artinya kerja layak itu buruh mendapatkan kepastian kerja. Buruh mendapatkan kepastian kerja artinya ada pembatasan sistem kerja outsourcing, terus kemudian PKWT yang berkepanjangan, harian lepas dan seterusnya. Dan alhamdulillah dengan persatuan yang dibangun sama kawan-kawan serikat pekerja, pimpinan-pimpinan serikat pekerja, kemudian itu mulai diakomodir, dan ini terus akan kita kawal. Yang lain-lainnya juga saya rasa sama, cuman mungkin penambahannya di soal tadi saya meneruskan Mbak Narti soal mudah-mudahan ini juga tersampaikan Bu Andi ke Pak Presiden tentang sistem K3 kita, karena keselamatan dan kesehatan kerja itu menjadi topik yang hari ini juga mencuat di persoalan perburuhan, karena ada pola industri yang menurut saya sudah mulai berubah dari manufaktur dan kemudian sekarang ke ekstraktif, itu langsung ke sumber kekayaan alam kita, dan itu dampaknya kepada lingkungan dan seterusnya, termasuk juga jumlah kecelakaan kerja yang semakin meningkat, sementara undang-undangnya masih pakai undang-undang yang lama tuh dari 1970-an, dan saya rasa ini udah gak relevan dan memang harus direvisi, Bung Andi. Mudah-mudahan ini tersampaikan sehingga orang bekerja dengan situasi yang aman, nyaman, dan baik untuk bisa bekerja di lingkungan kerjanya. Nah, kemudian juga KPBI ingin menyampaikan, kalau kemarin Ketua Umum kita sudah menyampaikan di konferensi pers sebelumnya tentang selain hak normatif juga butuh untuk peningkatan kesejahteraan melalui program perumahan layak gitu ya, karena dari kajian kami meskipun ada peningkatan kenaikan upah, tapi di sisi yang lain 20-30% pengeluaran terbesar untuk biaya cicilan rumah atau biaya sewa. Dan kalau ini bisa diintegrasikan, maka itu sangat baik sekali untuk menjaga stabilitas kesejahteraan buruh, karena minimal bisa mengurangi kos terhadap biaya transportasi. Kalau seandainya perumahan-perumahan buruh itu, karena ini juga bagian dari program 3 juta perumahan rakyat, maka kalau terintegrasikan di semua kawasan-kawasan industri, maka itu sangat membantu buruh sekali, dan itu upaya untuk mewujudkan reforma agraria menurut kami di KPBI. Nah, terakhir kawan-kawan, May Day kita tahun ini berbarengan dengan situasi geopolitik internasional yang sangat-sangat mungkin situasinya sangat-sangat panas gitu ya, karena perang di Timur Tengah mempengaruhi situasi ekonomi politik di Indonesia, dan kita berharap Presiden juga akan menyampaikan, dan ini bagian dari peran kelas pekerja untuk menyerukan perdamaian dunia. Karena kita berharap kalau situasi geopolitik internasional juga bisa diselesaikan atau bisa berjalan dengan maksimal, efektif, tapi ini tidak mengganggu atau tidak mengorbankan kelas pekerja. Dan kami berharap Presiden juga menyerukan perdamaian dunia untuk kelas pekerja. Kira-kira gitu Bung Andi, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.